Kisah dari orang yang memerintahkan anak-anaknya agar membakar setelah dia mati. Kisah ini terdapat dalam dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mengisahkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka yang mati kembali hidup, meski tubuh mereka telah berserakan kemana-mana. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang belum pernah berbuat kebaikan apapun berpesan kepada keluarganya, jika dia mati maka hendaknya mereka membakarnya, lalu separuh abunya ditebar di daratan dan separuh lagi di lautan. Demi Allah, jika Allah mampu mengembalikannya, niscaya dia akan menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpa kepada siapapun di dunia. Ketika laki-laki itu mati, maka melakukan apa yang dipesankan, lalu Allah memerintahkan daratan agar mengumpulkannya dan memerintahkan lautan agar mengumpulkannya pula. Kemudian Allah bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, karena takut kepadamu, ya Rabbi, dan engkau lebih mengetahuinya, maka Allah mengampuni. Riwayat ini Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada syarah Sahih Muslim Nawawi. Inilah kisah seorang laki-laki yang memiliki nikmat melimpah berupa kekayaan harta dan anak-anak. Akan tetapi dia tidak bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat tersebut. Sepanjang usianya dia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Ketika mau datang menjemput, dia teringat keadaan kepada Tuhannya. Kemaksiatannya kepadanya dia sangat ketakutan. Lalu itu yakin jika dia kembali kepada Allah, lelaki itu akan disiksa dengan siksa yang pedih, sehingga dia berusaha lari menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akalnya menemukan cara berlari dari azab itu. Dia memanggil anak-anaknya, dia berbicara kepada mereka untuk mengingatkan jasa-jasanya. Dia bertanya, Bapak, seperti apa aku ini bagi kalian? Mereka menjawab, sebaik-baiknya Bapak. Lalu laki-laki ini menyampaikan kegelisahan dan kecemasannya kepada anak-anak. Dia mengakui dosa-dosa kemaksiatannya, dan jika Allah mampu, niscaya dia akan mengazabkan dengan azab yang tertinggi. Maka dia memerintahkan anak-anaknya agar membakarnya dan membiarkannya terbakar oleh api hingga menjadi arang, lalu niscaya digiling menjadi abu. Kemudian mereka harus menunggu hari yang panas dengan angin yang kencang. Setengah abunya ditebar ke laut dan setengah lagi ditebar di daratan. Dia mengira bahwa ia akan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ini lalai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, bahwa dia membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat. Firman Allah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Laki-laki ini meminta kepada anak-anaknya agar berjanji melakukan apa yang dia wasiatkan. Dia mengancam mereka, jika tidak mau berjanji, ia akan mengalihkan harta warisan kepada orang lain.
maka anak-anaknya menyanggupi pemerintahannya dan bersumpah untuk melakukan untuknya. Setelah laki-laki ini mati, anak-anaknya melakukan pemerintah bapak mereka. Maka Allah memerintahkan bumi dan lautan agar mengumpulkan serpihan-serpihannya. Lalu Allah berfirman, jadilah si fulan. Dia langsung berdiri. Ketika Allah bertanya mengapa dia memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan apa yang dilakukan, dia menjawab, takut kepada Allah. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya karena rasa takutnya itu. Dia memaklumi dugaannya bahwa Allah tidak mampu mengembalikannya karena kebodohannya. Maha suci Allah, Maha Pengampun, lagi Maha Berkuasa. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. 1. Takut kepada Allah termasuk derajat tinggi orang-orang soleh. 2. Bisa jadi Allah memaafkan seseorang karena kebodohannya, sebagaimana dia telah memaafkan laki-laki ini. 3. Kodrat Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan makhluk yang sudah mati. 4. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepadanya.